Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, dari ujung timur sampai ke ujung barat. Selamat malam. Kita jumpa lagi dengan Muhammad Ali. Kali ini kita membahas menelusuri kenapa manusia itu berjodoh dan juga kenapa bisa cerai. Kan gitu sebenarnya? Ya, Kalau menurut angka dan pengetahuan saya yang saya paham, perceraian itu bukan dari faktor ekonomi. Bukan. Yang jelas dari situ angkanya dari nama itu. Tidak memberi. Memberi tapi akan putus. Itu modalnya. Dia memberi jodoh tapi akan putus. Putusnya ini yang jarang orang tahu. Dan sulit dimengerti oleh orang. Kenapa bisa putus atau bisa cerai. Seharusnya tidak perlu cerai lagi karena kita sudah nikah. Alasannya dari situ. Dari angkanya masing-masing, di situ ketemu jodoh tapi putus. Nah makanya dari situ, untuk mencari jodoh, hati-hati, tidak sembarangan. Bertanyalah sama orang yang paham dan mengerti supaya langgam. Karena jodoh itu saya kasih tahu, sudah saya buat konten tempoh hari. Jodoh itu ada tiga macam jodoh. Salah satu jodoh itu dari pihak ketiga, bisa dari orang tua atau bisa dari teman. Yang kedua jodoh itu jadi dari jodoh syariat, cinta ditolak, yang disebut dukun bertindak. Jodoh juga. Yang aslinya jodoh itu satu, diturunkan oleh Allah. Kenapa pecah menjadi tiga? Karena kita hidup di alam yang ketiga. Apabila kita sudah ketemu jodoh itu satu, itulah yang langgam. Bisa panjang dan bisa sampai tua dengan pasangan kita. Jadi itu penemuan kita. Ya mudah-mudahan saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, apapun agama saudara. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini ketemu jalannya. Jadi yang saudara yang punya keluarga maupun anak, sebelum dinikahkan bertanya apa salahnya sama orang yang paham dan mengerti. Nah, karena kebanyakan yang saya dengar apabila sudah cerai itu sudah takdir. Bukan takdir. Tapi kalau kita nggak larikan ke situ, bingung kita. Bisa juga kita bisa stres kalau kita nggak pulangkan ke takdir atau apa yang disebutkan nasib lah. Nggak bisa Pak, nasib itu ditendang kalau bisa. Itu nasib. Kenapa saya bilang kita tendang? Karena manusia apabila tidak merubah nasibnya tak akan mungkin bisa berubah. Betul nggak Pak? Benar sekali. Jadi makanya dari itu, untuk mengetahui cara seperti ini, nanti insya Allah ya saya kasih nomor HP-nya di bawah nanti, biar bertanya kalau mau menjodohkan anaknya maupun saudara-saudaranya. Satu, untuk mencari hidup sukses. Banyak cara Pak. Cari dengan cara seperti ini tepat sasaran. Ada juga orang mengatakan untuk sukses itu mengganti nama, itu betul. Tapi di sini saya ulang kembali, yang paling benar dan paling baik hijrah ke tempat yang lain. Kan begitu. Misal salah satu contoh sudah saya buat tempoh hari kontennya. Ada salah satu kampung. Kampung ini kira-kira ratusan kakak lah. Itu ratusan kakak itu kan manusia semua Pak. Kenapa di antara semua manusia itu hidupnya tidak merata? Seharusnya rata karena sama manusianya. Kenapa ada yang susah, ada yang miskin, ada yang melarat, ada yang kaya, ada yang sedang. Yang susah ini bukan tempatnya yang diberi oleh Allah dan bukan janjinya yang diberi oleh Allah. Bukan haknya di situ. Makanya dia kalau rajin bertanya harus hijrah ke tempat yang lain.
Karena mungkin di situ bukan mungkin lagi, bukan haknya di situ. Harus digeser. Begitu juga yang diusahakan. Apa yang diusahakan, bisa kelontong atau material, tidak sama hasilnya, Pak. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan, nggak boleh. Bertanya, apakah cocok saya dengan ini material, apakah cocok saya dengan kios atau sembako. Di sini apabila kita sudah paham dan rajin bertanya, di sini saya buat konten supaya nanti bertanya. Insya Allah saya bantu. Saya nanti saya kasih nomor HP-nya. Jelas di sini. Tanya dulu. Ini saya tinggalnya di sini, usaha ini, kok saya ini misalnya market terus. Ini di mana kekurangannya, di mana kesalahannya. Bisa kejadian, Pak. Karena tadi tempatnya bukan di situ. Satu yang diusahakan bukan usahanya, hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi kembali lagi ke awal, jodoh. Kenapa sudah nikah habis uang berapa-berapa? Di dalam di situ sudah janji. Berarti sudah nikah tak mungkin ada kata cerai, tidak ada. Nggak ada kata cerai. Kalau dia sudah tahu ada cerai, nggak mungkin dia nikah. Nah, kalau kita kurang paham, sudah jelas varinya kita takdir atau nasib. Saya rasa bukan dari situ, Pak. Bukan kesalahan dari situ. Ini dari nama awal, sebelum nikah. Ini salah satu contoh ya, saya ambil dari atas saja. Ini maaf, saudara-saudara. Saya ambil dari atas, karena di bawah nanti gampang. Ini maaf, saya sebut saja namanya, maaf ya, seribu maaf. Ruben Unsu, maaf Pak. Kenapa ketemu jodoh dengan Sarwenda? Kenapa tidak dengan yang lain? Dan kenapa ketemu jodohnya dengan dia?